Lalu bagaimana kemudian gegap gempita demokrasi yang ada di Jakarta ini ditanggapi oleh mereka yang saat ini diposisikan unggul dalam perhitungan suara cepat? Mas Sandiaga Uno, saya pertama ucapkan terima kasih dan selamat meskipun ini belum final, tapi kami anggap hasil hitung cepat ini bisa jadi salah satu rujukan bahwa bagaimana nanti kemudian KPU Provinsi kita menghormati hasil manualnya. Apa reaksi Mas Sandi ketika melihat berbagai hasil lembaga survei menyebutkan bahwa posisi Mas Sandi dan Mas Anies berada dalam posisi unggul dibandingkan lawannya? Langsung berpikir untuk memulai proses rekonsiliasi yang memang sudah kami rancang, bahwa berbulan-bulan sudah kita mengarungi begitu banyak perdebatan panas, diskusi yang kadang-kadang membuat kita terpecah belah dalam menyikapi pilkada di DKI ini, saling tuding sebelumnya. Jadi udah saatnya kita harus memulai hari ini rekonsiliasi itu. Dan rekonsiliasi itu saya akan menginisiasi langsung meminta waktu sama Pak Basuki dan Pak Jarod, karena mereka adalah bagian dari proses demokrasi ini, bahwa mereka putra-putra terbaik bangsa dan sudah memberikan dedikasi terbaiknya bagi DKI, dan harus kita persatukan semua, termasuk pendukung-pendukungnya juga. Mas Sandi, proses politik dinamika yang terjadi di Jakarta ini kan berbulan-bulan, karena bahkan ada 2 putaran menyebabkan situasi yang mungkin seperti yang Anda sebutkan tadi, saya mengutip, agak memanas. Artinya euforia ini kan tidak bisa begitu saja menghilang di para pendukung, baik dari pendukungnya paslon nomor 3 maupun paslon nomor 2. Anda sebagai orang yang kemungkinan nanti memiliki potensi besar akan didaulat sebagai calon pengganti pemimpin Jakarta, wakil pemimpin Jakarta selanjutnya, apa yang bisa Anda siapkan untuk tetap menjaga kerukunan di Jakarta? Saya mengimbau para pendukung kita untuk tidak euforia, tidak jumawa, tidak sombong, tidak nyoraki. Menang itu nggak boleh kita menyoraki. Menang itu harus merangkul dengan hati yang besar, dan kita pastikan bahwa saudara-saudara kita warga Jakarta ini adalah warga Jakarta yang selama ini juga cinta kemajuan dan pembangunan yang ada di Jakarta. Jadi ini yang kita ingin hadirkan, bahwa dialog yang sejuk, dan kita lupakan bulan-bulan yang lalu, kita tatap 5 tahun ke depan penuh antusiasme, dan kita hadirkan solusi-solusi yang diinginkan oleh warga Jakarta. Mas Andi menyinggung seperti yang Anda sebutkan tadi, langkah pertama adalah rekonsiliasi, kemudian berusaha untuk menggandeng paslon nomor 2 yang saat ini posisinya dikatakan tidak lebih unggul dalam perolehan suara dalam hitung cepat ya, hitung cepat. Nah, rekonsiliasi itu seperti apa yang dalam pikiran seorang Sandiaga Uno? Harus dibuka dengan dialog yang kami yang akan datang. Kami yang akan meminta waktu, dan kami sudah meminta waktu Pak Basuki dan Pak Jarod, dan kami ingin proses rekonsiliasi itu jangan menunggu lagi. Langsung respon dari Pak Jarod sendiri? Belum terhubung, tapi kami sudah meminta tim menghubungi, dan pada saat yang tepat kita akan pasti membuka dialog yang sangat bersahabat, dan mereka itu teman berdemokrasi, dan betul-betul mereka adalah putra-putra yang telah menghiasi demokrasi di Jakarta sebagai demokrasi yang sejuk. Pergantian pemimpin di suatu daerah, terutama ibu kota, Mas Sandi, itu artinya kan pasti butuh transisi. Untuk Mas Sandiaga Uno sendiri, transisi seperti apa yang mungkin sudah disiapkan, sudah menjadi role seorang Sandiaga Uno, bahwa nanti kemudian posisi transisinya akan seperti ini, bahwa Jakarta akan dirubah akan seperti ini. Itu bisa dijelaskan? Kita jangan mendahului proses sebelum kita bangun komunikasi, dialog, dan rekonsiliasi. Kami memang sudah menyiapkan program 100 hari dan sudah ada tim transisi yang ditunjuk untuk diperluas nanti. Tapi sekarang fokus dan prioritas kita adalah rekonsiliasi. Kita ingin menyatukan warga Jakarta. Sudah lelah menghadapi proses yang sangat menurut panjang, apalagi di sosmed. Saya juga menghimbau para pendukung untuk tidak memposting berita-berita yang mungkin bisa memacu
adrenalin atau memicu kemarahan pihak lain. Jangan menyindir, jangan sama sekali bersikap nyinyir. Kita hadirkan suatu komunikasi yang menghargai satu sama lain. Dan jangan sampai kita, saudara-saudara kita ini juga merasa bahwa ada aksi selebrasi. Aksi-aksi selebrasi itu ditahan dulu. Karena kita pastikan dulu bahwa kehadiran kita ini bisa mempersatukan, bukan memecah belah. Mas Andi, Anda menyebutkan bahwa keinginan untuk rekonsiliasi itu adalah hal yang nomor satu, kemudian memberikan komunikasi yang luas untuk calon pasangan yang sebelumnya berkompetisi dengan Anda. Namun yang menjadi pertanyaan paling klasik bagi seseorang ataupun pasangan calon yang sudah terpilih ataupun sudah dinyatakan unggul, itu adalah bagaimana kemudian seorang calon ini memiliki konsisten terhadap apa yang dia janjikan ketika kampanye. Bagaimana Anda melihat pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Pasti akan muncul dalam beberapa hari ke depan. Pasti, dan kita ada tingkatan prioritasnya. Prioritas yang sekarang adalah, apalagi kita belum ditetapkan secara resmi, prioritas yang pertama adalah membangun kebersamaan dulu di Jakarta, menyatukan kembali, uniting the city. Kemarin ini prosesnya bisa dibilang sedikit memicu suatu perdebatan yang hangat di masyarakat Jakarta. Mari kita satukan, kita pastikan bahwa tentunya yang menang ini adalah warga Jakarta, bukan Anies Sandi yang menang. Yang menang adalah warga Jakarta. Mari kita satukan elemen-elemen terbaik yang dimiliki dan kita bangun kebersamaan dan tenun kebangsaan kita. Tenun kebangsaan ini kan menarik karena selalu diucapkan oleh Pak Anies juga, begitu juga dengan Mas Sandiaga Uno. Keberagaman di Jakarta itu kan sangat majemuk ya, karena ini adalah ibu kota, tidak hanya warga Betawi tapi juga berbagai suku, ras, dan agama. Bagaimana kemudian Anda melihat ini dan hari ini Anda memiliki potensi yang kuat untuk berada pada puncak kekuasaan tertinggi ibu kota untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang seperti apa diucapkan oleh Anda tadi, tenun kebangsaan, dan diucapkan oleh Pak Anies ketika kompres. Bagaimana kemudian merajut kebinekaan? Itu bisa nggak dijelaskan dalam konteks Jakarta yang begitu majemuk? Kebinekaan itu adalah keniscayaan. Kita di Jakarta ini banyak suku bangsa, golongan, etnis, agama. Yang mesti dibangun adalah persatuan dan kebersamaannya. Itu yang kita pastikan, jangan sampai kita terlupakan suatu nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa ini, yaitu gotong royong, nilai-nilai saling menghargai. Ini yang harus kita pastikan. Mas Andi, ini pertanyaan santai. Sudah terbayang apa tidak ketika Mas Andi nanti menjadi seorang wakil gubernur, kemudian harus dikawal oleh bagian protokoler pemerintah provinsi, kemudian bertemu dengan berbagai agenda-agenda yang padat. Bagaimana Anda bisa tetap merajut komunikasi dengan orang-orang yang hari ini sudah bersusah payah mendukung Anda, memberikan segala tenaganya, pikirannya untuk memberikan kemenangan kepada Mas Andi? Ya, tentunya kita pastikan bahwa kemenangan ini adalah kemenangan yang dicapai bersama. Dan kita pastikan bahwa ke depan pemerintahan ini akan penuh dengan tata kelola yang best practice. Tata kelola yang transparan, akuntabel, responsible, independen, dan fair. Itu yang harus kita hadirkan. Dan tentunya para pendukung merasa memiliki, tapi ini adalah yang memiliki kemenangan ini adalah warga Jakarta secara keseluruhan. Bukan hanya yang mendukung kita, tapi juga yang kemarin belum mendukung kita. Tapi kita harapkan, kita insya Allah kita hadirkan. Dan saya sampaikan, kalau bisa kita pastikan tidak ada aksi-aksi selebrasi yang akhirnya nanti bisa dianggap sebagai memprovokasi. Mas Andi, bisa pertegas mungkin di depan layar bahwa layar Kompas TV juga disaksikan oleh pendukung-pendukung Anda salah satunya kan. Bagaimana kemudian Anda bisa mengingatkan kepada teman-teman yang saat ini sedang menonton Kompas TV untuk tetap menjaga kerukunan dan kemudian seperti yang Anda sampaikan tadi, bagaimana kemudian tidak usah melakukan euforia yang berlebihan dan segala macam. Ya, mari kita tingkatkan kebersamaan kita. Tidak usah kita berkumpul dan melakukan euforia. Kita rayakan ini semua dengan rasa syukur
mengucap doa, dan insya Allah kita akan hadirkan Jakarta yang lebih baik dan lebih sejahtera lagi. Terima kasih Mas Sandi. Sekali lagi saya ucapkan selamat tanpa bermaksud mendahului keputusan dari KPU Provinsi DKI Jakarta, tapi hasil litbang mungkin bisa menjadi acuan. Semoga yang terbaik ini adalah yang diberikan oleh Tuhan kepada Jakarta, bisa melaksanakan tugas untuk mengemban amanah dari banyak orang-orang yang sudah mendukung Mas Sandi dan juga Pak Anies Baswedan. Terima kasih.